warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang metodologi, khususnya pada metodologi penelitian. Ini adalah topik-topik metodologi yang akan kita bahas dalam video ini. Simak videonya ya. Pembawa materi pertama akan dibacakan oleh Namira Rizky Ramasari, kelompok 11, kelas E Psikologi. Hal pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian metodologi. Secara bahasa atau etimologi, istilah metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu metodologia, yang terdiri dari dua kata yaitu metodos dan logos. Metodos berasal dari dua akar kata yaitu meta yang berarti dilalui dan logos yang berarti jalan atau cara. Sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan. Dengan demikian, metodologi adalah ilmu pengetahuan yang terkonsep, terorganisir, sistematis, ilmiah, objektif, serta terencana dalam mempelajari metode atau cara-cara ilmiah yang digunakan dalam kegiatan penelitian atau research. Selanjutnya adalah pengertian metodologi penelitian. Metode penelitian yang diartikan sebagai jalan atau cara kerja untuk memecahkan masalah sehingga dapat menemukan kebenaran suatu hal dalam rangka mencapai tujuan dengan menggunakan metode-metode dan fakta-fakta yang bersifat ilmiah. Dalam penelitian juga ada terdapat objek memuat tentang variabel-variabel penelitian beserta unsur yang diteliti. Objek penelitian juga memuat tentang apa, siapa, di mana, dan kapan. Lalu penelitian sebagai karya ilmiah. Penelitian sebagai suatu kegiatan ilmiah yaitu yang memiliki tujuan, teratur, sistematis, terkendali, objektif, dan tahan uji. Maka di dalam sebuah penelitian itu harus bersifat logis, terkonsep, dan terarah serta ilmiah. Ciri ilmiah dalam kegiatan penelitian yaitu rasional atau masuk akal, empiris atau yang dapat diamati oleh panca indera, dan sistematis atau menggunakan langkah-langkah yang logis dan teratur. Karya ilmiah yang berbasis penelitian ada dua jenis. Yang pertama, karya ilmiah dengan pendekatan kuantitatif dapat didefinisikan sebagai investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dan melakukan teknik statistik, matematika, atau komputasi. Dan yang kedua adalah karya ilmiah dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode observasi ilmiah untuk mengumpulkan data non-numerik. Selanjutnya yaitu karya ilmiah dapat menghasilkan sebuah penelitian. Ada 3 langkah pokok. Yang pertama, menyusun rencana penelitian. Yang kedua, melaksanakan penelitian. Dan yang ketiga, melaporkan hasil penelitian. Berpikir dalam membuat karya ilmiah. Berpikir ilmiah adalah suatu proses berpikir yang sesuai pada aturan-aturan tertentu, mulai dari penemuan, penetapan, pemecahan masalah, hingga kesimpulan. Berpikir ilmiah merupakan gabungan antara pola berpikir induktif dari hal yang khusus dianalisis pada hal-hal yang umum, dan pola berpikir deduktif dari hal-hal yang umum dianalisis pada hal-hal yang khusus. Pola berpikir induktif dan deduktif terdiri dari langkah-langkah merumuskan masalah, menyusun kerangka berpikir, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Anissa Rizky Tiara dari kelompok 11 kelas E Psikologi. Materi selanjutnya yaitu metode-metode penelitian. Metode penelitian ada 4 macam. Yang pertama, metode eksperimen atau menguji cobakan adalah penelitian untuk menguji apakah variabel-variabel eksperimen efektif atau tidak. Penelitian eksperimen adalah untuk menguji hipotesis yang dirumuskan secara ketat. Penelitian eksperimen biasanya dilakukan untuk bidang yang bersifat eksak. Yang kedua ada metode verifikasi atau pengujian, yaitu untuk menguji seberapa jauh tujuan yang sudah digariskan itu tercapai atau sesuai dengan harapan atau teori yang sudah baku dengan data sebagai sumber teori. Yang ketiga,
adalah metode deskriptif atau mendeskripsikan, yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Yang keempat ada metode historis atau merekonstruksi, yaitu suatu metode penelitian yang meneliti sesuatu yang terjadi di masa lampau. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama dapat berupa wawancara. Wawancara ini terbagi atas dua kategori. Yang pertama adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Yang kedua, ada wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini bersifat bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik. Selanjutnya, tekniknya berupa observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Observasi terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, participant observation, yaitu peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Yang kedua, non-participant observation, yaitu penelitinya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Selanjutnya, teknik yang ketiga adalah angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dapat dikategorikan dalam dua jenis, kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek penelitian untuk menjawab, sedangkan kuesioner tertutup adalah kuesioner yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian. Selanjutnya, teknik yang keempat adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen dapat digunakan dalam pengumpulan data dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah dokumen primer. Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, misalnya autobiografi. Dan jenis dokumen yang kedua adalah dokumen sekunder. Dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis berdasarkan laporan atau cerita orang lain, seperti biografi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data adalah proses penerapan secara sistematis teknik statistik dan logis untuk menggambarkan dan mengilustrasikan, menyingkap dan merekap serta mengevaluasi data. Teknik analisis data meliputi 3 langkah. Yang pertama, persiapan atau penyuntingan atau disebut juga dengan editing, yaitu kegiatan memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang dikembalikan respon. Itu ada tabulasi atau kegiatan menyusun dan juga menghitung data dari hasil pengkodean. Nah, pengkodean ini yaitu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan cara memberikan simbol atau tanda yang berupa angka terhadap jawaban responden yang diterima. Yang ketiga adalah penerapan data sesuai pendekatan penelitian. Bentuk-bentuk penelitian antara lain, yang pertama adalah penelitian deskriptif. Bentuk kedua ada penelitian komparasi. Bentuk ketiga ada penelitian eksperimen. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan isinya berupa harus menjawab terhadap masalah yang dirumuskan. Kesimpulan harus konsisten dengan masalah yang dirumuskan dan yang ingin dijawab, tujuan dan kegunaan penelitian, hipotesis, hasil penelitian, dan pembahasan. Kesimpulan penelitian bukan ringkasan atau intisari, tetapi merupakan kaitan logis dari konsep berpikir deduktif ke arah generalisasi. Menguraikan kesimpulan penelitian, bukan kesimpulan statistis. Nah, selanjutnya saran atau implikasi hasil penelitian berupa harus didasarkan pada kesimpulan. Saran-saran menggambarkan kegunaan cara berpikir dan implikasi hasil penelitian.
merupakan implikasi dari kesimpulan yang harus dapat dioperasionalkan dalam kehidupan nyata dan bukan angan-angan atau hayalan. Saran-saran juga berupa dari indikator yang diteliti, bukan di luar hasil penelitian. Topik terakhir adalah penelitian peningkatan pendidikan. Penelitian merupakan sarana yang penting dalam menjawab permasalahan manusia, sehingga untuk meningkatkan pengetahuan perlu diadakan penelitian di berbagai aspek kehidupan manusia. Dan hal yang menjadi fokus utama dalam penelitian di bidang penelitian adalah manusia. Tanpa penelitian, pengetahuan tidak akan berkembang dan maju. Pengetahuan adalah dasar dari semua tindakan dan usaha manusia. Dan berikut daftar pustakanya. Itulah penjelasan tentang metodologi dalam video ini. Terima kasih untuk waktunya. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.